Aku Abel dan hari ini aku akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di Instagram aku kemarin. Gimana keadaannya sekarang? Aku baik-baik aja, aku sehat walafiat, don't worry, I'm okay pokoknya. Terus, Bel kenapa bisa tes? Apa ada gejala? Nah, kenapa tes? Ya, karena aku melihat aku mempunyai potensi yang besar untuk tertular atau menularkan karena kerjaanku di lapangan. Jadi itu yang memutuskan aku untuk aku tes. Karena memang aku merasa aku baik-baik aja, tapi rame nih OTG alias orang tanpa gejala. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku harus tes karena aku nggak tahu kalau sebenarnya aku carrier atau enggak gitu kan, dan aku nggak mau orang lain tertular gara-gara aku gitu. Apa ada gejala? Nggak ada sama sekali. Aku OTG orang tanpa gejala, bener-bener nggak ada. Gejalanya itu kan banyak, ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan, penciuman terganggu, lidah nggak bisa ngerasain rasa, terus itu kan banyak. Itu adalah gejala COVID-19, tapi aku nggak punya itu semua. Jadi aku adalah OTG atau orang tanpa gejala. Oke? Clear? Aku swab, aku tes itu karena aku kemauanku dan tanpa gejala. Perawatannya gimana? Sekedar karantina atau gimana? Oke, metode perawatannya itu gimana? Gini, kalau di Wisma Atlet ya, karena aku di Wisma Atlet, jadi aku akan cerita pengalamanku aja. Aku nggak tahu orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu seperti apa, aku nggak tahu. Kalau di Wisma Atlet adalah aku setiap hari harus makan yang teratur dan juga minum obat. Nah, obat ini kan belum ditemukan nih, obat COVID-19 itu kan belum ditemukan. Tapi ada obat yang harus dikonsumsi ketika aku di sini. Nah, obatnya itu ada 3 macam. Aku sebagai OTG ada 3 macam obat yang harus aku konsumsi. Yang pertama ini adalah obat antivirus. Jadi ini menolak virus biar virusnya tuh nggak masuk, gampang masuk ke tubuh kita. Yang kedua itu adalah ini. Ini adalah multivitamin. Ini bikompleks. Terus satu lagi ini obat lambung biar aku nggak mual, karena obat ini bisa menyebabkan mual. Jadi aku harus konsumsi 3 obat ini gitu ya. Selanjutnya, selain minum obat dan juga makan teratur, adalah kita harus sadar diri kalau misalkan emang kita mau pulih dari COVID-19. Bentar guys. Oke. Rajin olahraga, berjemur, terus apa ya, harus hidup bersih sih, harus sering bersih-bersih. Aku juga sering disemprot desinfektan, jadi ada semprotan gini biar aku semprot-semprot gitu, terus abis itu aku lap biar selalu steril. Dan juga aku juga ada hand sanitizer, antiseptik, biar kalau aku habis ngapa-ngapain aku langsung cuci tangan kayak gitu. Ya kayak gitu sih metode perawatannya, karena memang obatnya itu belum ada. Nah, pertanyaan kelima ini, Bel, pernafasan ada perbedaan nggak? Nggak ada. Kalau aku sebagai OTG nggak ada yang beda gitu. Biasa aja aku nafas dengan baik. Maksudnya itu dengan biasanya aku bernafas aja sih gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih harus dirawat di Wisma Atlet? Kenapa nggak boleh dirawat di rumah aja atau isolasi mandiri? Boleh mau isolasi mandiri asal kalian itu gini loh, misalkan kita dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 atau di Wisma Atlet, itu kita akan lebih gampang mengakses dokter ketika terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan atau kita nggak tahu. Kayak misalkan tiba-tiba sesak napas, kita langsung bisa ngomong sama dokter.
dok saya gini-gini, dia akan langsung datang ke sini untuk ngeliat kondisi kita dan juga untuk melakukan tindakan lebih lanjut kayak gitu. Kalau misalkan di rumah kan nggak mungkin ya tiba-tiba dokter ke situ kecuali orang tua atau kalian tinggal serumah dengan dokter. Nah itu beda lagi. Nah di rumah itu kan gimana ya, bisa sangat besar gitu potensinya untuk menularkan ke orang rumah kalau misalkan kalian tinggal serumah dengan kerabat atau dengan keluarga gitu. Apalagi keluarga kalian ada yang lansia atau juga ada yang balita gitu, anak kecil itu lebih gampang gitu untuk tertular. Nah sebaiknya atau opsi yang paling bagus menurutku emang lebih baik dirawat atau isolasi di Wisma Atlet atau di rumah sakit rujukan, yaitu biar aksesnya lebih gampang, lebih cepat ditangani. Gimana di Wisma Atlet caranya, apa harus yang dipersiapkan? Oh, kalau di Wisma Atlet itu kalian harus registrasi dulu, nanti harus menyertakan ID card atau KTP gitu. Udah, nanti habis itu kalian akan dilakukan step selanjutnya setelah registrasi ya. Step selanjutnya adalah periksa jantung, ronsen, sama diambil darahnya sekitar berapa, 0,5 atau 5 mili ya, aku lupa sorry, yang itu aku beneran lupa diambil darahnya berapa. Nah setelah itu baru kalian akan diantar sama tim medis sama suster untuk ke unit tempat kalian mengisolasi diri. Nah aku di sini di lantai 21. Pertanyaannya selanjutnya adalah apa aja yang perlu dibawa. Yang perlu dibawa ke Wisma Atlet adalah semua yang biasa kalian konsumsi atau yang biasa kalian lakukan, kalian bawa aja. Pokoknya di sini cuma nyediain kasur, bantal, sama lemari aja. Oke? Jadi kalau sabun, alat mandi, alat sholat atau alat ibadah lainnya, terus abis itu baju, handuk, pokoknya semuanya bawa sendiri karena Wisma Atlet adalah rumah sakit darurat, bukan rumah sakit yang udah memang jadi rumah sakit, tapi ini adalah Wisma Atlet yang dijadiin rumah sakit, makanya disebut dengan rumah sakit darurat. Dan ada yang banyak harus dimaklumi di sini, termasuk dengan pelayanan tim medis, fasilitas yang ada di sini yang masih terbatas gitu-gitu. Nah untuk kayak ngecek gitu perawat atau dokter gitu biasanya ada tensi, kita dicek tensi, terus suhu tubuh sama EKG atau pemeriksaan jantung gitu, rekam jantung gitu, biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Aku udah 2 kali pemeriksaan tensi, 2 kali juga pemeriksaan EKG atau jantung gitu. Nah nanti kalau hasilnya itu kalau rekam jantung langsung keluar gitu. Kalau misalkan kita normal ya udah kita lanjut seperti biasa. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang harus lebih ditangani, nanti kalian akan dikasih tahu bahwa hasilnya seperti ini, nanti akan ada tindakan lebih lanjut, kayak misalkan obatnya akan beda atau obatnya akan ditambah atau seperti apa gitu sih. Abel, kemarin kamu rapid negatif, abis itu swab positif, kok bisa gitu? Kenapa? Apakah rapid itu akurasinya kurang ya? Sebenarnya gini, aku sendiri rapid dengan swab itu jaraknya panjang, maksudnya jaraknya tuh lama gitu. Aku rapid tuh kayak sekitar 2 bulan atau sebulan yang lalu. Nah bulan ini aku swab gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita memang pengen tahu ya kondisi gitu, apakah kita tertular atau enggak, atau kita positif apa enggak, itu emang lebih sering ngecek aja sih gitu loh. Maksudnya aku sendiri kerjaannya tuh nggak bisa WFH, jadi aku harus keluar, harus ketemu orang banyak, makanya itu aku memutuskan untuk swab. Di situ juga lagi rame-ramenya orang OTG atau orang tanpa gejala, jadi oke, aku kayaknya harus swab deh biar cepet ditangani. Kalau misalkan aku positif, kalau misalkan aku negatif, ya udah aku akan melanjutkan aktivitasku kayak gitu. Untuk memastikan bahwa aku itu positif apa enggak, kemarin aku langsung swab aja gitu. Karena pun kalau misalkan kita rapid hasilnya reaktif, harus di swab gitu. Jadi ya udahlah biar cepet aja. Jadi aku
langsung ke swab. Itu sih sebenarnya, bukan karena akurasinya atau gimananya, enggak, tapi biar cepet aja gitu. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalian yang masih pengen nanya-nanya boleh nanya seputar kegiatanku di sini, boleh, atau kegiatan Wisma Atlet seperti apa, boleh. Kalian bisa nanya di DM aku karena aku lebih sering ngecek DM. Terima kasih semuanya. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker di sini ya, di sini, jangan di sini, apalagi di sini. No. Terus jangan lupa juga pakai hand sanitizer, olahraga, dan makan makanan yang bergizi biar imun kita selalu kuat. Oke, aku Abel. See you next video. Dadah. Thank you.